Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nur Fitriawati Rahayu dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun 2019 dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama ini materinya latihan daya tahan kardiorespirasi. Terus untuk materi yang kedua latihan kekuatan. Nah, di sini yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang latihan daya tahan kardiorespirasi. Pengertian dari latihan daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi atau yang sering disebut dengan daya tahan aerobik itu merupakan kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan juga otot-otot yang benar untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam waktu yang lama. Nah, salah satu fungsi utama dari jantung yaitu sebagai alat transportasi pengangkutan gas oksigen dan karbon dioksida. Dalam fungsinya ini sebagai pembawa gas. Fungsi ini tidak lepas dari fungsi paru-paru, sehingga kedua alat tersebut itu sulit sekali untuk dipisahkan sebagai kesatuan fungsi yang lebih sering disebut sebagai istilah kardiorespirasi. Di dalam suatu aktivitas fisik, kebutuhan otot akan oksigen itu meningkat dari keadaan normal. Hal ini menyebabkan tubuh akan mengoptimalkan sistem kardiorespirasi untuk memasok kebutuhan otot akan oksigen. Hal ini juga yang membuat kerja jantung akan naik sesuai dengan tingkat berat aktivitas latihan. Nah, parameter untuk mengukur atau mengetahui berat atau tidaknya suatu latihan seseorang atau atlet, yaitu bisa dengan melihat sistem kardiorespirasinya. Di sini juga ada beberapa contoh yang dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi, yaitu yang pertama latihan fartlek. Fartlek merupakan bentuk latihan yang dilakukan dengan lari jarak jauh, seperti halnya itu pada cross country. Bentuk latihan ini berasal dari Swedia, yang berarti speed play, bermain-main dengan kecepatan, waktu, dan latihan ini tidak dibatasi untuk atlet, tetapi atlet itu bisa bebas melakukan latihan ini dengan berbagai variasi bentuk lari sesuai dengan medianya. Terus juga sebaiknya latihan fartlek ini dilakukan dengan medan yang mempunyai pemandangan indah, sedikit rintangan, dan dengan lintasan-lintasan yang berbeda-beda. Nah, dengan pemandangan yang indah ini mungkin akan menyebabkan atlet lupa akan kelelahan sehingga dengan bebas melakukan latihannya. Terus untuk latihan yang kedua yaitu latihan interval training. Interval training ini merupakan penyempurnaan dari latihan fartlek dengan memberikan koreksi secara teliti dalam menentukan jarak istirahat, banyak pengulangan atau repetisi, dan waktu latihannya. Untuk lari pertama itu bisa dilakukan 2-3 kali repetisi terlebih dahulu. Terus kemudian untuk seterusnya itu bisa dilakukan 4 kali repetisi.
Untuk memperkuat atau memperberat latihan, di samping pengurangan waktu istirahat, dapat pula dengan meningkatkan bentuk istirahat dari jalan cepat atau lari-lari kecil. Dan ini juga ada video dari latihan lari fartlek dan juga latihan interval training sprint. Kita teruskan. Ada tipe daya tahan kardiorespirasi. Itu daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik ini, tipe daya tahan aerobik ini menggunakan kerja otot dan juga gerakan otot yang menggunakan oksigen, gunanya untuk melepaskan energi dari otot. Latihan aerobik juga bisa membuat kita untuk memperkuat sistem kardiorespirasi dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik juga dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau dengan latihan lari interval. Terus di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, faktor genetik. Pengaruh genetik pada kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya itu berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri dari serat otot merah dan serat otot putih. Seseorang yang memiliki lebih banyak serat otot merah itu lebih tepatnya melakukan kegiatan yang bersifat aerobik. Sedangkan yang lebih banyak memiliki serat otot putih itu lebih tepatnya melakukan kegiatan yang bersifat anaerobik. Terus yang kedua, umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kebugaran jasmani. Peningkatan kekuatan otot laki-laki dan perempuan itu sama sampai usia 12 tahun. Setelah usia pubertas, laki-laki lebih banyak peningkatan kekuatan ototnya. Maksimal dicapai pada usia 25 tahun yang secara berangsur-angsur menurun pada usia 65 tahun. Kekuatan otot hanya tinggal 65-70%. Pengaruh umur terhadap kelenturan dan komposisi tubuh pada umumnya terjadi karena berkurangnya aktivitas dan juga timbulnya obes pada usia tua. Yang ketiga, jenis kelamin. Menurut Larry Gesver tahun 1981, 1 gram hemoglobin dapat bersatu dengan 1,34 ml oksigen. Pada laki-laki dalam keadaan istirahat,
istirahat itu terdapat sekitar 15-16 hemoglobin pada setiap 100 ml darah. Dan sedangkan untuk perempuan rata-rata 14 gram pada setiap 100 ml darah. Dengan ini menyebabkan perempuan itu memiliki kapasitas aerobik lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu juga ukuran jantung perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Terus ini materi yang kedua, yaitu latihan kekuatan. Pengertian dari latihan kekuatan ini merupakan suatu jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Latihan kekuatan juga berperan sangat penting dalam semua komponen dan kemampuan fisik lainnya, dengan kelincahan dan kecepatan untuk menciptakan kinerja yang optimal. Terus juga samping itu, kekuatan juga sebagai elemen yang sangat penting dalam semua kegiatan olahraga. Karena kekuatan akan jadi pendorong dan pencegahan cedera. Untuk mengembangkan latihan kekuatan dalam mencapai hasil yang baik, tentunya harus dilakukan dengan peningkatan latihan secara bertahap untuk meningkatkan perkembangan otot. Namun sebelum memulai atau melakukan latihan kekuatan ini, sebaiknya mempelajari terlebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot tubuh. Di sini juga ada prinsip dasarnya. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan juga agar latihan kekuatan ini bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang pertama, memilih jenis latihan yang sesuai dengan tubuh. Terus yang kedua, frekuensi latihannya. Terus yang ketiga ini banyaknya set dalam suatu latihan. Untuk yang keempat, banyaknya repetisi dalam suatu set latihan. Terus jenis-jenis latihannya. Berdasarkan tujuannya, latihan kekuatan ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, meningkatkan tenaga latihan. Meningkatkan tenaga latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan eksplosif otot, yang artinya mampu menghasilkan kekuatan yang besar. Terus yang kedua, meningkatkan kekuatan otot. Seluruh latihan kekuatan akan meningkatkan kekuatan otot. Namun jenis latihan ini bertujuan khusus untuk meningkatkan kekuatan absolut seperti mengangkat beban. Terus yang ketiga, hipertrofi otot. Latihan jenis hipertrofi otot ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah otot kering dalam tubuh. Ya, pada umumnya dilakukan untuk menurunkan berat badan. Terus yang keempat, ketahanan otot. Latihan ketahanan otot ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otot dan juga menahan atau mengangkat beban selama periode waktu tertentu. Terus juga ada contoh macam-macam latihan kekuatan tubuh bagian atas. Ya, ada latihan push up.
Latihan push up ini berfungsi untuk melatih kekuatan otot lengan dan juga bahu. Terus yang kedua, latihan sit up. Latihan sit up ini memiliki fungsi untuk melatih kekuatan otot perut. Untuk yang ketiga, latihan pull up. Latihan pull up berfungsi untuk melatih kekuatan otot punggung. Terus latihan kekuatan untuk tubuh bagian bawah. Yang pertama ini squat. Squat fungsinya untuk melatih kekuatan otot paha dan mengencangkan pantat. Terus yang kedua, single leg deadlift. Fungsinya itu untuk melatih otot paha belakang, paha depan, dan bahu. Untuk melakukan gerakan single leg deadlift ini, sebelum melakukannya itu siapkan 2 buah dumbbell atau stick untuk menjaga keseimbangan tubuh. Terus yang ketiga, squat jump. Fungsinya untuk melatih otot bagian paha, betis, dan pantat. Di sini juga ada video dari latihan-latihan kekuatan tubuh bagian atas dan juga latihan kekuatan tubuh bagian bawah. Dan sekian dari penjelasan saya ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.